room. Waduh. Oke deh, daripada pada ngantuk harus Ibu mulai dengan cepat ya. Oke, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Siang, Ya, Bu. Ngantuk ya? Butuh kuis untuk menyegarkan? Enggak, Bu. Makasih, Bu. Makasih, Supaya seger gitu, Ibu kasih kuis gitu. Kan nggak bisa ngirim S2, kirim kuis aja gitu. Ngeliat Ibu udah seger, Bu. Udah ngeliat Ibu udah seger. Ya, mah pinter banget ya. Aduh, dia teh. Oke, first of all, today, tadi pagi saya sudah lihat tugas kalian semua dan alhamdulillah, I'm very happy. Saya senang lihat tugas kalian. Jadi give applause for all of you, oke? Good job semuanya ya. Tadi pagi saya pas Netflix gitu, bahkan kan saya pas buka suami saya belum pergi tuh ya, terus dia bilang kenapa kamu senyum-senyum sendiri? Kata suami saya, iya ini anak-anak ngerjain tugasnya bagus, aku suka. Oh terus dia mana lihat tugasnya gitu kan? Suami saya juga suka kadang-kadang editing, dia bilang ya bagus lumayan lah. Kita dulu nggak bikin kayak gitu ya. Ya iyalah orang kita dulu nggak ada kamera video gitu, jadi dia gagah denial. Terus saya bilang ya iyalah mas, sudahlah itu zamannya berbeda. Terus ya memang saya lihat lumayan. Jadi saya akan sedikit review, mungkin udah saling lihat ya kalian videonya. Saya lihat sih udah ada views-nya, ada yang 60, ada apa. Jadi saya rasa sih sudah ada yang melihat tuh beberapa ya. Jadi kenapa itu? Ini Fajar fotonya tahun berapa? Coba ini Fajar ya. Fajar, where are you? Mukanya ngajak berantem, Bu. Mukanya ngajak berantem. Iya, Fajar tuh ya. Kayak ada ibu pikir ini kenapa tuh ya ada yang marah-marah sama ibu teh gitu. Jadi ya nanti kita akan lihat, tapi mungkin ada kelompok satu ya, panjang banget ya, Masya Allah 19 menit, jadi mungkin tapi Ibu nggak bisa liatin semuanya, mungkin kita akan lihat sebagian kecilnya gitu. Nanti kalau mau lihat detailnya ya kalian lihat aja link-linknya di Google Classroom. Oke, jadi first of all kita akan mendiskus materi yang sudah kalian berikan gitu. Jadi nanti Ibu hanya tinggal menambahkan ya, slide Ibu dikit banget, cuma 20 slide karena Ibu rasa kalau terkait materinya di kalian sudah ada. Jadi Ibu cuma hanya tinggal mengklarifikasi. Jadi itulah ya enaknya kerja kelompok, Ibu nggak usah ngomong banyak-banyak, kalian yang ngerjain. Enakan ya kayak gitu ya, sering-sering kayaknya ya, Ibu harus bikin sering-sering. Jadi kaliannya jadi lebih banyak, lebih kreatif lagi. Ibu juga kaget, wah bagus nih kreativitas anak-anaknya ternyata. Ada yang pakai animasi, ada yang pakai WhatsApp group, ada yang pakai ya apa tuh ganti-ganti apa namanya editing ngomongnya, videonya. Terus ada yang apa lagi ya? Oh iya, Ibu belum mau juga pengen sekali-sekali kalian bikin tugas pakai TikTok kali ya, lucu kayaknya. Saya tuh habis kok pernah ada mahasiswa saya, bukan mahasiswa lagi sih ya, udah teman sejawat ya. Dia itu kerja di rumah sakit Duren Sawit dan dia itu kalau nggak salah sih agak-agak, dia selain kerja jadi perawat, dia kayak apa tuh foto model gitulah ya, nggak ngerti lah. Kayaknya udah dapat endorse gitulah dia. Nah dia tuh suka bikin TikToknya gitu, suka bikin TikTok ngejelasin keperawatan jiwa, ngejelasin apalagi gitu. Dan saya lihat, wah ini menarik juga ya ternyata. Walaupun jujur sampai sekarang saya nggak ngerti pakai TikTok, makanya saya pikir ya udahlah itu kan tugas tumbuh kembang kalian pakai TikTok. Jadi ya bolehlah kalian nanti kapan-kapan bikin tugas gunakanlah aplikasi itu, kan banyak tuh aplikasi yang lucu-lucu tuh yang sesuai lah dengan tumbuh kembang kalian. Ya udah nggak apa-apa, boleh kok. Saya nggak harus video yang formal atau gimana. Semakin kalian kreatif, kalau menurut saya itu semakin bagus karena nanti saya akan lihat, wah berarti kalian update ya dengan perkembangan karena kan sekarang ini presentasi bukan hanya PowerPoint, tapi presentasi itu ada hal-hal lain lah yang bisa kalian gunakan. Jadi feel free, you can use any method of presentation or role play. Nanti kita akan masih banyak kok gitu, walaupun ternyata saya udah diminta soal loh buat manajemen soal UTS. Ini cepet banget ya tingkat 2 ini ya, UTS-nya udah tinggal berapa minggu lagi. Jadi saya juga sudah pusing dengan Hai Fajar, aduh anak ibu nih udah lama nggak kelihatan Fajar ini
Ya ampun, itu rambut kok gondrong sih, Nak. Nah, aduh makin ganteng aja si Fajar ini ya. Udah punya pacar, Jar? Belum Aduh. mulai males saya. Aduh. Siapa nih? Ada cinlok nggak di sini nih? Ada yang cinlok sama Fajar nggak nih? Ada Bu, ada. Oh, ada. Ada. Siapa, Jar? Risna Bu. Sama Fajar apa sama siapa? Saya lah. Gitu. Biasanya pasti ada aja kok cinlok. Nggak Bu, apa-apa Bu. lah. Itu kan tumbuh kembang kalian. Lakukanlah tugas tumbuh kembang kalian. Oke, sekarang kita langsung saja we will see group one. Kita lihat group one, tapi maaf ya mungkin group one saya tidak bisa memberikan semuanya karena lumayan panjang dan waktu kita terbatas. Jadi saya hanya memberikan sebagian aja, yang intinya aja yang dari group one. Oke, we will see about planning from group one. Where is it? Is it? Oh, tunggu bentar. Ini WhatsApp grup saya masih ini, nanti kalian ngeliat WhatsApp lah saya lagi. Oke, bentar, saya kedap. Oke. Planning. Pakai headset ya kayaknya, soalnya tadi ada grup mana yang saya lihat pelan banget gitu. Jadi kayaknya agak-agak susah untuk didengar kalau kalian nggak pakai headset. Oke, sudah bisa lihat share screen-nya? Loading, Bu. Oh, masih loading ya. Udah nih. Ini dari kemarin Depok agak mendung romantis gitu ya. Jadi agak mempengaruhi sinyal gitu. Bawaannya jadi pengen bobo cantik kan gitu. Tapi ya Mempengaruhi sudah. mata, Bu. Oh, mempengaruhi mata, kenapa? Ngantuk, Bu. Ngantuk ya, iya ya, bawaannya mager tapi apa daya ya, apa jadwal harus dilakukan, jadi mari kita selesaikan saja saudara-saudara. Oke. Ini jelas kan audionya ya? Ini suaranya. Mana ini yang terangin ya? Jenis perencanaan keperawatan. Perencanaan dalam keperawatan berdasarkan jam waktunya dengan yaitu yang pertama perencanaan jangka pendek. Perencanaan jangka pendek atau yang disebut sebagai perencanaan operasional adalah perencanaan yang dibangun diadakan perencanaan jangka pendek dalam keperawatan perencanaan yang harus dikerjakan
Contoh perencanaan atau planning. Yang satu ada intervensi mandiri melibatkan aspek-aspek keperawatan profesional yang secara umum dilakukan perawat dan tidak supervisi atau arahan dari petugas lain. Contoh, perawatan luka, usulan hygiene, personal suku atau dan manipulasi, yang melakukan pemasangan dingin, dan Sama makannya ya, Mak. Oh, mau makan. Ada selaku panen akan tuh bisa kok. Oke, tunggu bentar. Ibu jelasin ya. Ini untuk kelompok 1 siapa saja tadi? Airin, Ariska, Aska ya. Citra, Dinda, Emma, Friska, Gebi, Hana, Nada, Syahadat, dan Tiara. Oke, saya tidak ada. Nanti ini slide kalian juga jadi bahan UTS ya. Jadi tolong dipelajari ini. Tapi yang ada yang tidak benar ini akan saya revisi supaya jangan sampai sorry. Nah, ini kalau terkait definisi, oke, saya nggak masalah, ini masih boleh lah perencanaan kalian definisinya seperti ini, planning itu, kemudian tadi itu ada tipe ya. Nah, ini jenis benar, jenis tolong dihafalkan ya, mana yang perencanaan jangka pendek, mana perencanaan jangka menengah, dan mana perencanaan jangka panjang. Karena di sebagai di keperawatan, di bidang keperawatan pun kita melakukan 3 hal ini. Jadi biasanya yang bikin perencanaan jangka pendek ini biasanya dilakukan oleh kepala ruangan terkait misalnya bikin jadwal dinas roster itu perencanaan jangka pendek. Perencanaan jangka menengah ini biasanya melakukan adalah kabid keperawatan, kepala bidang keperawatan. Kalau perencanaan jangka panjang ini yang melakukan adalah direktur. Kan kemarin saya sudah bilang untuk tingkat manajerial ada dari paling rendah, menengah, dan paling atas. Nah, pastinya juga perencanaan jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang ini beda-beda level yang melakukannya. Kalau jangka pendek masih bisa dilakukan oleh kepala ruangan, jangka menengah sudah kepala bidang, jangka panjang itu direkturnya. Kira-kira seperti itu. Kemudian mana lagi tadi? Nah, tapi ini saya agak bingung di contoh kalian nih, kelompoknya ini. Nah, ini tolong kalau saya contohnya agak kurang tepat ya. Jangan contohnya ini malah ke intervensi, sedangkan di intervensi itu nanti ke implementasi. Jadi kalau kalian mau ngambil contoh, contohnya ambil ke sini aja nih, Nak, ke perencanaan jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang gitu. Ambillah jangka pendek itu kayak gimana caranya seorang kepala ruangan memberikan tawaran ke staf-stafnya terkait jadwal. Ada kepala ruangan tuh yang langsung bikin jadwal, dia udah langsung bikin jadwal sebulan, terus nanti palingan tinggal ada yang mau direvisi nggak, ada yang nggak mau bikin dulu sama sekali, terus dia ngasih buku buku roster, kalau sekarang mungkin sudah ada Excel-nya ya udah tulis dulu jadwalnya bulan ini mau apa. Jadi setiap kepala ruangan punya style sendiri dalam membuat perencanaannya. Jadi mungkin yang harus hati-hati kelompok ini, kalau misalnya di contoh perencanaannya itu agak kurang tepat ya. Jadi nanti tolong diperbaiki lagi untuk kelompoknya tadi Airin ya.
Oke, kita lanjut lagi ke contoh kasusnya. Oke. Oke, tunggu saya agak cepetin karena ini panjang banget ya sampai 19 menit. Nanti saya nggak sanggup untuk ke kelompok lain. Jadi mohon maaf kelompok satu. Tapi saya sudah dengarkan sebelumnya role play ini. Saya lihat cukup bagus. Malah kasusnya ini tepat kalau menurut saya. Karena ini kasus tentang bagaimana kepala ruangan membagi siapa ya perwakilan dari kelompok satu, siapa yang bisa ngejelasin kasusnya? Siapa, Emma atau siapa nih? Ayo, ada yang bisa ngejelasin kasusnya nggak dikit ke teman-teman yang lain yang simple aja. Emma, apa Aska, apa Citra, apa Dinda? Ayo silahkan. Ayo, mana perwakilan kelompok satu? Nada juga boleh. Siapa lagi tadi kelompok satu? Emma, terus Nada. Jelasin dikit aja deh, biar temannya bisa tahu secara singkat. Citra cantik amat fotonya, kayak mau akad, nah. Siapa nih? Kok nggak ada suaranya kelompok satu? Halo, kelompok satu. Mana kelompok satu? Ini banyak loh orangnya. Nada, mana Nada? Di siapa lagi? Aska, Dinda, Emma, Friska, Gebi, Hana, mana Hana? Hana Mumtazah, Syahadat. Syahadat kayak dari tadi keluar masuk tuh. Oh, Emma putus-putus. Siapa lagi? Syahadat udah masuk belum? Syahadat apa Hana Mumtazah. Kok nggak ada suaranya nih, kelompok satu pemalu semua apa ya? Iya Bu. Ya apa sayang? Coba tolong jelasin kasusnya sayang. Jadi maksud yang di kasus yang kita buat itu ada pasien yang berencana ingin pulang, namun dokternya belum mengizinkan. Lalu kita diskusi gimana caranya biar pasien boleh pulang karena tinggal butuh istirahat. Akhirnya kita buat leaflet untuk perencanaan pulang. Leaflet, jangan leaflet. Untuk perencanaan pulang. Oh ya, oke, good, bagus kok idenya. Saya memang sudah dengar, bagus idenya. Sebenarnya saya mau aja sih diperdengarkan, cuma kan karena ada kelompok lain, nanti kita kasih kesempatan juga ya. Jadi good job kelompok satu. Cuma tadi yang contohnya aja ya, yang direvisi ya, karena kalau menurut saya contohnya masih agak kurang tepat yang dicontoh di terakhir itu, karena kalian bukan jadi planning itu, jadi intervensi. Oke ya, kelompok satu kita kasih applause untuk kelompok satu ya. Oke, good. Sekarang kita ke kelompok 2. Siapa kelompok 2? Mana kelompok 2? Ini sudah kelompok 1. Ini kelompok 2. Oke, organizing ya. Ini kadang-kadang suara kalian lembut banget loh. Kecil banget. Kedengeran nggak ini? Tidak, Bu. Enggak ya? Nanti dengerin, lihat langsung aja deh. Next, kalau bikin video YouTube, digedein ya audionya. Karena kan kalian tahu. Masih nggak ada suaranya, Bu.
Nggak ada ya? Ini udah keluar, tapi memang kecil di saya pun juga. Oke, ini. Tapi Ini kalau tuh. nonton langsung gede, Bu. Iya, kayaknya kalau dibagi di Zoom itu jadi apa ya? Jadi agak hilang suaranya. Ini agak kedengeran nggak? Kedengaran ke tidak? Enggak, Bu. Enggak, Bu. Dengar, Bu. Susah ya berarti kalau dengerin YouTube ini. Ya udah nanti deh. Oke, tunggu. Saya jelasin aja langsung lah kalau kalian juga nggak terlalu dengar. Oke, ya ini adalah definisi organizing ya. Jadi memang organizing itu organize. Jadi bagaimana kita mengatur. Mengatur bukan hanya sekedar bukan ngatur barang ya. Ini kita ngatur orang, kita ngatur SDM, kita ngatur kebutuhan alat, kita ngatur gimana hubungan kerja dan lain-lain. Jadi organizing adalah kita mengatur. Jadi ada yang menyatukan organizing and staffing karena memang organizing sama staffing itu berhubungan gitu loh. Jadi bagaimana cara mengatur itu berhubungan dengan ketenagaan staffnya, itu ada yang berhubungan. Tapi ada yang memisahkan. Jadi organizing dulu sendiri, staffing dulu sendiri itu as you like itu is not really that much important kalau menurut saya. Oke. Kemudian ini organizing ada jenis-jenisnya, ada bisa garis, fungsional, garis dan staff, dan panitia. Ini sebenarnya saya agak bingung. Ini kalian pakai referensi dari mana nih? Tapi nanti aja lah, nggak masalah. Kamu saya ini masih kesalahannya mungkin referensinya aja yang digunakan. Oke, kemudian and then, mana lagi ya? Ini kayaknya ada penjelasan dari Celine-nya. Nah, ini untuk prinsip organizing. Di prinsip of organizing ada chain of command, ya pastinya kita mengorganize satu harus ada leadernya. Siapa leadernya? Kayak kalian di kelas ada ketua kelas, di kampus sekarang ada direktur, kemudian kalau di rumah sakit juga ada direktur, ada kabid. Nah itu kan ada kepala ruangan. Itu adalah chain of command. Siapa yang bertanggung jawab? Kemudian ada work specialization. Nah semakin besar organisasi itu, maka spesialisasi kerjanya juga akan semakin banyak. Kalian bisa bedakan ya, kayak rumah sakit RSU Bunda Margonda, itu masih rumah sakit tipe C. Jadi masih rumah sakit yang tipenya belum tinggi. Kalau kalian mau lihat rumah sakit yang tipe A, itu kalian bisa lihat rumah sakit Fatmawati, rumah sakit Cipto. Itu subspesialisasinya banyak sekali. Di Bunda mungkin cuma dokter penyakit dalam, dokter bedah, dokter obgyn, hanya seperti itu. Tapi kalau kalian lihat di Cipto itu penyakit dalam akan dibagi lagi, penyakit dalam pulmonya spesialisnya apa, kemudian bedah apa, bedah paru, bedah tulang, bedah apa. Nah itu akan semakin banyak subspesialisasinya. Jadi akan ada spesialisasi kerjanya. Kemudian delegations. Nah, sebagai seorang kalau kita kerja, mau kalian kerja dimanapun ataupun kayak kalian di kelas, kalian nggak akan bisa kerja sendiri. You need to do teamwork. Dan ketika ada teamwork itu ada delegasi. Karena sehebat apapun orang, dia nggak bisa melakukan sesuatu hanya dengan saya sendiri, saya mampu kok, saya paling pintar atau apa, nggak bisa. Itu ada namanya delegasi. Makanya kayak di kampus, direktur punya wadir, punya kaprodi, punya senat. Nah itu ada nanti delegasi tugas yang dilakukan. Kemudian ada namanya authority, prinsip otoritas atau wewenang. Jadi setiap posisi itu pasti punya otoritas dan wewenang masing-masing. Contoh gampangnya ya, kayak di kampus, direktur berarti penanggung jawab anggaran, juga penanggung jawab visi misi. Nah itu direktur, dia tanggung jawab sama anggaran, semua anggaran Poltek ini dia tanggung jawab. Kemudian visi misinya, kayak sekarang kan pengen banget nih Poltek untuk berubah bentuk, mau jadi institut atau universitas, saya juga masih belum paham ya itu pimpinan. Nah itu akan ditanggung jawab di pimpinan tertinggi, direktur, yayasan. Nah itu ya yang akan tanggung jawab. Kemudian ketika dia punya posisi itu, dia punya tanggung jawab, dia juga punya wewenang. Makanya ketika dia menjadi direktur, dia bisa nyuruh, bisa bukan nyuruhnya dalam arti dia nyuruh aja ngelempar kerjaan ya, tapi memang itu adalah wewenang dia untuk melakukan delegasi juga.
Dan kemudian span of control, ada rentangnya. Kira-kira kayak direktur, biasanya memerintahnya ke wadirnya aja. Nggak usah direktur sampai ke kaprodi, nggak usah direktur sampai ke dosen, sama dengan direktur di rumah sakit. Itu nggak usah sampai ke perawat pelaksana, nggak lucu kayak gitu. Ketika dia menjadi direktur rumah sakit, dia hanya tinggal berkoordinasi ke kabitnya, kabit keperawatan. Nanti kabit keperawatan akan menginformasikan ke kepala ruangan akan ke stafnya. Jadi jangan sampai direktur tapi masih ngurusin ke bawah. Nah itu span of control-nya jadi nggak bagus karena memang secara logika ya, everyone only have 24 hours. Semua dari kita cuma punya waktu 24 jam. Dan nggak mungkin kita 24 jam itu, apalagi kita di organisasi yang besar ya, misalnya kayak Bunda kan, Bunda itu mungkin kalau nggak salah perawatnya sekitar range 100-200 lah, belum terlalu banyak kalau di Bunda itu, kalau nggak salah cuma di 100 lah. Nah, nggak mungkin seorang direktur itu bisa mengkontrol 100 orang itu dalam 24 jam waktu yang dia punya. Nah, makanya dia di situ harus ada prinsip delegation, authority, and span of control untuk dia bisa melakukan tugasnya. Kemudian, next, kita lihat lagi. Oke. Ini prinsip. Oke. Nah, ini kemudian ada lagi terkait faktor utama dalam organisasi. Pertama kita harus tahu strategi organisasi. Apa tujuannya? Setiap organisasi itu punya tujuan. Kayak di kelas kalian, kan kalian tujuannya misalnya kita mau proses belajar mengajar dengan baik, mau lulus on time, nah itu tujuan kalian. Kayak di kampus punya tujuan kita mau menghasilkan tenaga ahli media keperawatan dan kebidanan yang berkualitas. Itu tujuannya juga. Jadi semua organisasi itu punya tujuan. Kemudian ada juga ini apa? Anggota karyawan terlibat dalam organisasi. Ya, pastinya harus ada staf-staf, nggak bisa cuma satu orang pinter-pinternya dia tidak akan bisa melakukan itu sendiri. Kemudian ukuran organisasi, apabila semakin besar, struktur organisasi semakin kompleks, dan harus dipilih struktur yang tepat. Nah, iya, struktur organisasi ini banyak sekali. Ada yang kita bilang kalau dia itu terlalu gemuk, kalau terlalu gemuk itu terlalu banyak. Jadi bisa dibilang misalnya dia punya 100 orang tenaga kerja atau staf, 80 atau 90 orang tuh jadi struktural, 80 atau 90 orang tuh jadi staff. Nah, itu struktur organisasi yang terlalu gemuk gitu loh. Nah, makanya struktur organisasi itu harus memperhatikan dari tujuan organisasi dan hal-hal apa saja yang mau dicapai. Dan itu bukan suatu hal yang mudah ya, bikin struktur organisasi itu bisa berdebatnya panjang kali lebar itu buat bikin struktur organisasi. Tapi kalian harus belajar itu. Makanya sekarang saya selalu menyarankan mahasiswa, ikutlah kepanitiaan, ikutlah organisasi, ikutlah kegiatan mau di dalam atau di luar kampus, supaya kalian belajar, supaya logika kalian itu ada. Oh, ternyata untuk kayak gini, bagusnya kayak gini organisasinya. Untuk ini, itu karena ini pengalaman, ini jam terbang, ini bukan sesuatu yang kalian bisa saya ajarin, saya bilang apalin terus nanti kalian bisa paham. Enggak, belajar untuk membuat gimana struktur organisasi, gimana melakukan staffing, itu butuh paparan langsung. Kayak language juga, manajemen itu kayak language. Kalian bisa memperhatikan saja kayak apa ya, sekarang contohlah di kampus kita ya, kalian bisa lihat Bu Fedia itu adalah direktur keperawatan sudah lama, dia sudah bertahun-tahun. Lihatlah body language beliau, body language leadership-nya kuat dia, bahkan kadang ya sudahlah saya tidak usah menjelaskan secara detail ya. Maksudnya dia sudah berpengalaman untuk menjadi direktur, jadi dia body language-nya itu memang leader gitu loh. Ada lagi sekarang, dulu juga ketika Bu Hendra menjadi pimpinan direktur. Terus sebelum Bu Hendra ada Bu Indah, kemudian sekarang ada Pak Sobar direkturnya. Itu setiap direktur punya style sendiri dalam menjadi pimpinan, dan pastinya pengalaman itu tidak akan
menjadi sesuatu yang sia-sia. Jadi ketika orang semakin lama dia terpapar menjadi pimpinan, pastinya leadership skill and managerial skill-nya akan meningkat. Dan itu yang harus kalian latih dari sekarang, ikutlah kegiatan-kegiatan supaya kalian lebih bagus to become a leader. Karena kan kalian, you are the next future leader gitu loh. Saya kan akan makin tua, yang sekarang juga siapapun itu akan, we are going old and you are getting stronger. Jadi kalau saya akan menjadi makin tua, tapi kalau kalian akan menjadi semakin kuat. Nah, itulah yang harus dipersiapkan oleh kalian. Oke, next. Oke, mana lagi ya? Ini faktor-faktornya. Nah, ini unsur-unsur struktur organisasi. Tadi hampir sama ya. Ada spesialisasi, ada standarisasi, koordinasi, sentralisasi, dan jumlah karyawan. Oke, ini next saja, hampir sama. Nanti saya soalnya ada slide lagi, jadi saya nggak mau terlalu lama. Oke, nah ini contoh organizing. Jadi pertama kita alokasikan sumber daya. Jadi when we have a plan, jadi kalau pertama kita punya plan nih, contoh kayak waktu rumah sakit Bunda itu dibuat, pasti sudah punya plan. Rumah sakitnya mau berapa tingkat, terus ada berapa kamar, dengan berapa jumlah pasien, berapa jumlah perawat. Nah, itu sudah ada tuh. Terus kemudian nanti berarti kita harus tetapin nih, oh dengan pasien 100, berarti perawatnya cukup di 150 kali ya. Apa? Nah, itu ada, kita alokasi sumber daya. Kemudian menetapkan struktur organisasi. Tadi yang saya bilang, ada yang namanya kepala ruangan, ada yang namanya kabit keperawatan, ada lagi di rektur. Nah, itu ada struktur organisasi untuk tahu, oh ini tanggung jawabnya ke sini, ini tanggung jawabnya ke sini, ini siapa. Nah, itu di garis kewenangan dan tanggung jawab. Kemudian perekrutan. Nah, makanya kadang di organizing ini berhubungan dengan staffing. Karena staffing ini kita mulai ngerekrut, kita mulai ada milih, kita mau staff yang kayak gimana ya, kita sesuaiin. Contohnya di Menteng itu rumah sakit Bunda ada 2, ada yang RSU Bunda Jakarta, ada yang RSIA Bunda Jakarta. Nah, tentunya ketika ngerekrut itu akan berbeda. Untuk RSU Bunda Jakarta kita ngambil semua perawat yang general gitu. Tapi kalau RSIA Bunda Jakarta pastinya nanti kita akan nyari yang perawat, kalau bisa ada perawat anaknya, kalau bisa ada perawat berpengalaman di ruang anak, perawat laktasi, perawat apa. Jadi semuanya itu akan mempengaruhi fase di perekrutan. Kemudian kita harus menempatkan sumber daya pada posisi yang tepat. Nah, ini yang nggak mudah ya, makanya kadang ini kita ada namanya. Justru itu cowok. Wawa, kamu ngapain, Wawa? Itu berisik banget. Nah, ketika kita harus menempatkan SDM pada posisi yang tepat, nah ini makanya biasanya ketika recruiting ada namanya tes psikotes. Tes psikotes itu kan memang tes ciptaan manusia juga ya. Tapi kan secara umum untuk menggambarkan apa kekurangan dan kelebihan dari seseorang. Gimana leadership-nya, gimana emotional control-nya, gimana ketelitiannya, gimana IQ-nya, gimana, ya pokoknya hal-hal seperti itulah. Dan dari hal-hal seperti itu kita bisa menempatkan orang-orang pada posisi yang tepat. Dan ini juga yang pastinya nanti akan berpengaruh ketika ketika seseorang jadi leader, dia akan ada tuh, kalau leadernya udah semakin lama, itu ketemu orang aja ngomong, dia akan tahu, oh orang ini jago dalam posisi ini, orang ini jago akan posisi ini, dan itu memang ada insting juga gitu. Dan makanya saya bilang a leader need to be smart. Pemimpin itu harus pintar, nggak boleh pemimpin itu nggak pintar, karena nanti dipinter-pinterin nama bawahannya. Nah makanya, dan dia juga harus membagi orang-orang pada posisi yang tepat, dan itu nggak mudah ya. Oke, lanjut. Oke, ini tadi langkah-langkah kegiatan organisasi, nanti akan saya bahas lagi juga. Oke, nah ini role play-nya. Ini saya suka, lucu role play-nya kamu saya, karena pakai animasi. Siapa mudah-mudahan ini suaranya lebih kenceng ya. Ini role play-nya pakai animasi. Selamat pagi rekan-rekan. Hari ini kita kedengeran nggak suaranya? Kedengeran, Bu. Kedengeran juga ya? Untuk perawat ini Kedengeran, Bu. Kedengeran, Bu. Kedengeran, Bu.
Oke. Lucu ini bikin kayak gini. Untuk semuanya, selamat melaksanakan dinas pagi dan berikan pelayanan terbaik untuk pasien. Oke, jadi benar ya. Kalau ini tadi contohnya saya sangat setuju bahwa ketika organizing itu perawatnya karunya akan ngebagi-bagi gitu loh. Kayak misalnya Tasbil di ruangan A, Ulil di ruangan B, kemudian Cindy di ruangan C. Jadi akan membagi-bagi seperti itu. Itulah namanya organizing. Oke, next lagi kita lanjut. Ini ada chat apa tuh ya? Oh, suara ibu putus-putus. Putus-putus kah suara ibu? Iya ya. Iya, Bu. Kadang-kadang ya putus-putus ya. Iya. Sinyal ini kayaknya ya. Aduh, sinyal. Ini memang sejak hujan-hujan ini sinyalnya tidak cooperate ya. Oke, sekarang kita lanjut ke staffing. Oke, jadi memang saya tuh sebenarnya dari kemarin agak bingung kalau ngajar 5 fungsi ini dalam satu sesi ya. Karena kalau kalian ngambil manajemen keperawatan, untuk belajar satu aja staffing, itu 1 semester. Staffing itu saya dapat 3 SKS kalau nggak salah. Jadi ini agak memang saya harus cepat dan ya saya hanya buat kalian hanya nice to know lah. Kalian buat tahu dulu lah. Nanti mudah-mudahan kalau kalian tertarik kuliah keperawatan lagi, magister keperawatan atau kayak saya magister science of nursing, nah itu kalian akan belajar lebih detail lah. Oke, kita lanjut tentang staffing di sini. Oke, saya cepetin aja dulu ya. Oke, jadi memang staffing itu berhubungan dengan rekrut SDM ya. Jadi maksudnya kita bagaimana kita menggunakan SDM ini, makanya dia berhubungan banget dengan organizing. Jadi kita kalau staffing itu pasti staffnya ini mau gimana cara apa sih namanya mengatur staff, gimana cara kegiatan staff, mengalokasikan dan menggunakan staff itu ada di staffing. Oke, kemudian. Nah, ini jenis-jenis staffing, kita mulai dari perencanaan SDM. Jadi harus dihitung, tadi yang saya bilang, sudah punya gedung nih di Bunda, sudah ngebangun tuh, siapa waktu itu tuh, kayaknya bukan dokter Ivan ya, bapaknya dokter Ivan tuh dokter Rizal, udah punya tanah, udah punya gedung, terus gedungnya udah dibangun berapa lantai, terus nanti dia akan ngitung, bisa diisi berapa tempat tidur, nah dari tempat tidur itu berarti butuhnya berapa perawat. Nah, di sini itu adalah perencanaan SDM. Kemudian dia akan bikin rekrutmen, dia akan merekrut, banyak caranya sekarang. Bisa dia bikin broadcast di WhatsApp group, dia bisa gunakan JobsDB, bisa gunakan Telegram dan lain-lain, itu rekrut. Nah kemudian udah dia broadcast tuh pesen-pesen. Nah itu nanti kan banyak tuh datang CV datang ke dia banyak. Nah kemudian dia harus seleksi. Mana sih yang dia butuh? Contohnya tadi dia dari berapa ya? 1000 bed, dia punya 1000 bed, dia butuh perawat 1.500 lah. Saya butuh 1.500 dulu deh supaya dibaginya 2 shift dulu. Oke, nanti dia seleksi tuh. Terus kalau udah seluruh seleksinya, itu orang-orangnya akan melalui pengenalan dan orientasi. Kemudian habis itu orang yang lewat tahap ini tentunya akan dapat ini gaji kan, gajinya itu berbentuk balas jasa dan penghargaan. Kemudian orang yang lama di institusi itu, contohnya kayak Bu Fet kan, dia sampai jadi direktur karena kan dia sudah kerja sama Dokter Rizal itu sekitar 30 tahun. Nah, makanya dia ada pengembangan karir. Kemudian memanfaatkan tenaga kerja yang ada di dalam organisasi sebaik mungkin. Jadi tujuan kita tuh jangan sampai orangnya itu kebanyakan, nggak efektif dan efisien, pasti jadinya kerjanya juga nggak bagus. Jadi idealnya adalah kebutuhan perawat dan kebutuhan pasien itu sama, gitu. Tapi jarang sih ya, jarang tercapai. Tapi kan ini kita belajar ideal.
Nah, ini contoh kasusnya adalah misalnya, oh ini pakai dosen ya. Jadi dilakukan seleksi penerimaan karyawan, misalnya dibutuhkan dosen mata kuliah kebidanan, dibutuhkan teknisi. Nah, maka dilakukan seleksi sarjana teknik mendapatkan tugas di bagian iya. Jadi kita memang menyesuaikan dengan apa background pendidikan, apa pengalaman. Kayak saya kan misalnya saya memang idealnya saya kan ngajarnya di nursing, management, and administration. Jadi biasanya saya ditaruh ngajar manajemen, kemudian ngajar keperawatan dasar. Nah itu hal-hal yang sesuai dengan background saya. Walaupun ternyata ketika kerja idealis kita akan tergerus juga. Jadi kadang saya juga walaupun saya bukan ini bahasa Inggris, saya ngajar bahasa Inggris, saya ngajar juga ada PHC, saya koordinator, terus ada lagi yang jadi ada hal-hal juga yang memang kita harus toleransi juga. Oke. Nah, ini contoh ke ininya ya. Role play-nya, tapi mungkin nanti kalian lihat di YouTube-nya aja langsung ya. Oke, saya stop dulu. Oke, sampai sini ada pertanyaan kah? Tadi baru kita planning, organizing, and staffing. Ada pertanyaan? Ada yang kurang jelas? Duh, udah 14.40 ya. Waktunya sampai jam berapa ya? 16 berapa, Tasbil? 16.20, Bu. Jangan 16.20 deh, kasihan kayaknya kalian kalau sampai 16.20 ya kayaknya bisa. Iya, Bu, bener, Bu. Baik banget. Baik banget, Ibu. Nanti udah Bu, oleng Baik Bu, banget, oleng Bu. Nah, gitu ya, kasihan kalau udah pada oleng-oleng ya. Mungkin tadi sudah dua kelompok lagi, bentar dulu ya, Ibu ke materi Ibu dulu lah. Nanti kalian bisa lihat ini supaya nggak ini Ibu bisa cukup lah waktunya ini. Nggak banyak sih kalau slide Ibu. Oke. Sudah slideshow kah? Sudah, Bu. Sudah, Bu. We will discuss about management of nursing care. Jadi sama yang tadi kemarin kalian sudah bahas. Saya hanya mereview dan merangkum sih ya, summarize only what the things that haven't belum tergambarkan atau mungkin hanya mengulang sih, make it conclusion supaya persepsi kalian sama gitu. Oke, jadi apa sih outline dari pertemuan kita? Pertama kita introductions mengenai apa sih manajemen perencanaan asuhan keperawatan, apa sih, kenapa sih Bu harus belajar manajemen perencanaan asuhan keperawatan. Kemudian 3 important key in the management of nursing care. Nah, kita harus harus mencari keywordnya, apa yang paling penting dalam manajemen of nursing care ini. Nanti ada 3 hal. Nah, kemudian ini kemarin yang tugas kalian, fungsi-fungsi manajemen keperawatan. Bisa itu planning, bisa itu organizing, dari staffing, directing, and controlling. Oke. And then introductions. Introductions di sini. Praktek keperawatan profesional adalah praktek yang didasari dengan keterampilan intelektual, teknikal, dan interpersonal dengan menerapkan suatu metode asuhan yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Jadi memang kalau kalian lihat di praktek keperawatan profesional ini kalian harus menggunakan intelektual, bukan kayak praktek bedanya kita dengan praktek-praktek dukun atau praktek apa kan beda, karena kalian ada kemampuan intelektual di sini. Kemudian selain itu juga kalian juga harus menggunakan interpersonal, gimana kemampuan kalian berkomunikasi. Dan teknikal ini terkait skill-skill apa saja yang harus kalian punya. Kayak makanya kan kalian kalau di vokasi itu banyak harus praktek di lab atau lain-lain. Nah, karena kalian harus punya kemampuan teknikal. Kemudian metode asuhan keperawatan profesional untuk melakukan praktek profesional adalah menggunakan proses keperawatan. Apa sih proses keperawatan? Proses keperawatan itu dari yang kalian pengkajian, diagnosa, perencanaan, implementasi, dan evaluasi. Jadi kita metode asuhan keperawatan kita adalah melaksanakan proses keperawatan ini. Nah, ini kan makanya proses keperawatan terdiri dari pengkajian, diagnosa, perencanaan, implementasi, dan evaluasi. Jadi metode asuhan keperawatan adalah bagaimana metode kita untuk melakukan proses keperawatan ini. Oke. Kemudian
Nah, ini manajemen asuhan keperawatan. Manajemen asuhan keperawatan itu definisinya adalah pengaturan. Jadi kita mengatur pengaturan sumber dayanya bisa sumber daya manusia, bisa sumber dayanya juga terkait budget, bisa sumber daya terkait infrastruktur, bisa sumber daya. Jadi banyak semua sumber daya ya, bukan sumber daya manusia aja. Sumber daya dalam menjalankan kegiatan keperawatan dengan menggunakan metode proses keperawatan untuk memenuhi kebutuhan klien atau menyelesaikan masalah klien. Ya, tetap sebagai seorang perawat, semua tindakan kita, tujuan kita adalah untuk memenuhi masalah klien. Makanya di semester 1 kalian belajar konsep kebutuhan dasar manusia, karena memang semua tujuan kita adalah meningkatkan kualitas asuhan keperawatan klien. Nah, itulah yang kita juga metode asuhan keperawatan ini supaya kita bisa meningkatkan asuhan keperawatan yang diberikan kepada klien. Oke. Tuh, kemudian important key. Nah, ini important key-nya ada 3. Pertama, manajemen SDM. Nah, ini yang manajemen SDM atau perawatnya. Gimana kita mau ngatur perawatnya? Gimana kita ngerekrut perawatnya? Berapa gaji perawatnya? Apa reward and punishment untuk perawatnya? Bagaimana kita mau ngambil berapa persen perawat senior, berapa persen perawat junior, berapa siapa yang harus jenjang karirnya itu seperti apa, dari perawat pelaksana, jadi katim, jadi kepala ruangan, kabin. Nah, ini di manajemen SDM semua. Di sini kita harus di manajemen SDM semua aturan itu harus dibuat gitu, dari mulai proses seleksi sampai evaluasi. Kemudian kalau ini juga dia percobaan, berapa lama percobaannya, 3 bulan kah, 6 bulan kah, ini juga masuk di manajemen SDM. Kemudian sistem pengorganisasian pekerjaan perawat, ini terkait asuhan keperawatannya. Kita mau pakai sistem apa nih shift-nya? Mau pakai shift 2 shift, 3 shift. Kalau di Indonesia, alhamdulillah kita rata-rata pakai 3 shift ya. Kalau menurut saya 3 shift itu lumayan meringankan gitu. Tapi kalau kalian tahu kayak negara kayak Middle East ya, di Kuwait itu banyak pakai 2 shift. Jadi 7 to 7, jam 7 pagi sampai jam 7 malam. Dan itu kalau menurut saya lumayan melelahkan. Apalagi dia kadang seminggu itu, jadi benar-benar seminggu itu full dinas malam, 4 hari, 5 hari malam, terus baru lepasnya 3 hari. Itu capek banget kalau menurut saya sih ya. Karena saya udah ngerasain dinas malam 2 malam apa 3 malam aja udah capek. Apalagi kalau sampai 4 apa 5 malam ya, itu pasti capeknya tinggi. Kemudian, nah yang important key ketiganya adalah sistem klasifikasi kebutuhan klien. Nah, ini nanti kalian akan belajar lagi tentang metode asuhan keperawatan. Ada yang fungsional, ada yang tim, ada yang MPKP, ada yang mixed method atau case method. Nah, itu ada di sini, di sistem klasifikasi kebutuhan klien. Jadi ini yang kita akan belajar di manajemen asuhan keperawatan, dari bagaimana memanage SDM-nya, memanage perawatnya, dan juga memanage kliennya. Karena memang tiap tiap sections itu harus kita atur. Itulah manajemen. Manajemen kan how to arrange, bagaimana mengaturnya. Nah, kemudian fungsi-fungsi manajemen keperawatan. Nah, inilah kemarin yang tugas kalian. Dari mulai planning, kemudian setelah planning kita organize gimana ya ini, lain-lain. Kemudian staffing, kita atur nih staff-staffnya, dibagi di mana. Kayak kalian kelompok kemarin kan dibagi atas 5 kelompok. Nah, itu kan bagian dari staffing contohnya. Kemudian ada actuating or leading. Bagaimana mengatur stafnya, dikasih tahu ini tugasnya ini tugasnya ini, terus dimotivasi, ayo nak kalian bisa kok gini-gini. Nah, itu ada di actuating and leading. Dan terakhir adalah controlling. Di controlling ini kita memastikan planning kita itu bisa berjalan. Jadi kan di planning itu ada tujuan, ada target, ada apa. Nah, di controlling kita akan ngecek hal-hal itu. Kita akan lihat benar nggak sih kecapek. Saya misalnya kayak Bunda, pas rumah sakit Bunda itu dibuat, mungkin target awalnya sebulan 2 bulan pertama 100 pasien cukup gitu loh. Tapi ternyata pas dilihat di 100 pasien, boro-boro nyampe 100 pasien, 50 aja nggak nyampe. Nah, itu akan terlihat di controlling. Nah, disinilah harus makanya perawat atau kabid keperawatan atau direktur keperawatannya harus berperan. Kenapa ya pasiennya kok cuma 30, 40, nggak pernah bahkan nyampe 50? Apa yang salah? Apa perawatnya jutek-jutek? Apa perawatnya
tidak memberikan asuhan keperawatan yang baik, atau mungkin perawatnya masih pada baru-baru semua, jadi nggak ngerti gimana merawat pasien yang baik. Nah, itulah fungsi di controlling. Oke, kita lihat satu-satu ya. Oke, planning. Planning adalah proses yang menyangkut upaya yang dilakukan untuk mengantisipasi kecenderungan di masa yang akan datang dan penentuan strategi dan taktik yang tepat untuk mewujudkan target dan tujuan organisasi. Jadi memang planning, memplan, kita membuat perencanaan. Kita memang we will not know what happen in the future. Kayak corona ini kita nggak ada yang tahu kan. Dilalah bulan Maret, pertengahan bulan Maret ya, corona datang dan merubah semua kehidupan kita gitu loh. Tapi pastinya sebagai seorang leader kalian sudah harus punya planning, sama kayak kalian punya plan. Oke, 2021 insya Allah saya lulus. Nah, ada kan kalian planning kayak gitu? Nah, walaupun nanti kita nggak tahu lulusnya kayak gimana, sama dengan kakak kalian nih yang lulusan tahun 2020 gitu loh ya. Mereka kan nggak pernah merencanakan lulus dengan adanya corona ini, tapi kan alhamdulillah bisa juga lulus walaupun dengan berbagai hal yang terjadi. Nah, itulah planning. Kita sudah menentukan apa yang kita inginkan dengan penentuan strategi dan taktik. Udah ada, oh jadi jangan cuma bikin planning lulus 2021, harus ngapain aja buat lulus 2021. Untuk lulus 2021 kalian harus belajar yang benar, ikuti kuliah dengan baik, kerjakan tugas-tugas, ujian dapat nilai bagus, komunikasi yang baik juga dengan dosen, kemudian administrasi yang lain-lain. Nah, pokoknya itu kan ada taktik-taktiknya. Karena a plan without objective is nothing. Jadi kalau kalian bikin perencanaan tapi nggak ada detailingnya, itu nggak akan ada artinya. Itu yang harus kalian ingat. Oke, next. Activities in planning. Nah, apa aja sih yang kita lakukan di planning? Pertama, kita harus menetapkan tujuan dan target. Ini penting. Apa tujuan kalian dan apa target kalian? Jelas harus dari sekarang. Kalian kalau punya kamar sendiri, bikin tuh tulisan segede-gedenya. Apa sih tujuan saya 2020 mau apa, 2021, kalau bisa sampai 2025. Jadi kalian punya target. You have goal in your life gitu loh. Kemudian merumuskan strategi untuk mencapai tujuan dan target tersebut. Ya, saya bilang jadi jangan hanya plannya aja, tapi kalian tahu ini loh step-step yang harus saya lakukan. Kemudian menentukan sumber daya yang diperlukan. Nah, kayak siapa ya? Kayak saya ini kalau saya sejak ngajar kadang-kadang ada kan mahasiswa karena tahu saya pernah keluar negeri nanya, Bu gimana sih Bu kalau mau keluar negeri? Nah sumber dayanya saya bilang salah satunya ada you need to speak in English. Saya bilang kalau kamu mau keluar negeri jangan berharap kamu bisa keluar negeri dengan bahasa Indonesia saja. Kamu harus belajar bahasa lain. Mau itu nanti bahasa Inggris, bahasa Mandarin, bahasa Prancis, bahasa Jerman, dan lain-lainnya. Nah, itu sumber daya. Apa aja sih yang saya harus perlukan? Terus kalau kayak yang diperlukan lagi untuk luar negeri kan saya harus coba tes TOEFL. TOEFL-nya harus di atas 500. Kemudian harus apa lagi ya? Oh, nilai IPK saya harus di atas 3,5 atau apa. Nah, itu kita harus memikirkan apa-apa saja yang kita butuhkan. Kemudian kita menetapkan standar. You have your own standard and make the standard as high as you can. Saya selalu bilang the sky is your limit. Nggak ada sky, nggak ada apa ya. Kalian tuh nggak ada batasan sekarang. Kalian bisa dapat informasi apa aja. Kalian bisa dapat hal yang baik dari mana saja, sama dengan hal yang buruk juga bisa dapat. Nah itu tinggal kalian menentukan apa sih plannya. Contohnya kayak misalnya kayak rumah sakit Bunda. Awal mungkin dia netapin 100 pasien gitu dalam seminggu. Tapi lama-lama ternyata seminggu udah tercapai nih. Nggak mau saya seminggu, saya bikin dalam 3 hari. Terus ternyata 3 hari tercapai. Udah kalau gitu saya bikin dalam sehari. Jadi selalu standar itu kita bikin semakin meningkat supaya keberhasilan organisasinya juga semakin membaik. Kira-kira seperti itu. Nah, pengorganisasian. Apa sih pengorganisasian? Pengorganisasian adalah proses yang menyangkut bagaimana strategi dan taktik yang telah dirumuskan dalam perencanaan didesain dalam sebuah struktur organisasi yang tepat dan tangguh, sistem dan lingkungan organisasi yang kondusif, dan dapat memastikan bahwa semua pihak dalam organisasi bekerja secara efektif dan efisien. Jadi memang dalam pengorganisasian kita memastikan
orang ini benar-benar ditaruh dalam tempat yang tepat loh gitu. Jadi kayak misalnya kalau RSIA dia butuhnya perawat ibu dan anak, berarti kita cari perawat-perawat yang spesialisasi anak. Contohnya kayak di kampus kita tuh ada Pak Odi, ada Bu Resi. Nah itu bisa masuk ke RSIA. Nah kalau saya, misalnya saya sama Pak Heri kan manajemen tuh, pas nggak ya di RSIA? Mungkin bisa, tapi di manajemennya aja. Tapi mungkin saya lebih tepat di mana namanya di RSU yang lebih umum, tapi di manajemen juga. Jadi kita harus mengatur orang ini dengan kelebihan ini apa ya yang pas. Nah itu yang akan kita atur. Oke. Kemudian, kemudian selain itu organisasi yang kondusif. Oh ya. Every time you make an organization, you need to make sure that that organization have a supportive environment. Maksud saya supportive itu apa ya? Supportive dan kondusif. Jadi pastikan itu organisasinya itu menyenangkan untuk semua orang. Karena suatu organisasi tidak akan bisa berjalan dengan baik apabila organisasi itu tidak menyenangkan. Apalagi saya bilang kalau kayak orang kerja, people work for self actualizations ya. Apalagi kalau kalian nanti sudah jadi pimpinan nih, contohnya udah jadi kabid keperawatan, harus membawahi perawat-perawat yang sudah S1, ada S2 juga. Nah, kalian harus mastiin lingkungan kerja mereka kondusif nggak? Karena semakin orang itu pendidikannya tinggi, tentu saja dia ingin kerja itu happy. Oke, we are working for the money. Memang betul ya, semua orang pasti kerja pengen dapat benefits uang, tapi tidak semua orang ngerasa money is everything, money is not everything gitu loh. People need to be happy. Nah, orang harus merasa happy, harus merasa dibutuhkan, harus merasa dihargai. Nah, itulah hal-hal yang maksudnya organisasi yang kondusif, gimana atasan itu bisa memotivasi, bisa meminta stafnya itu untuk melakukan hal-hal yang perlu dilakukan tanpa stafnya itu merasa tertekan. Nah, itulah leadership. Ya, semakin kelas atas itu semakin harus smooth kita leadershipnya. Jadi gimana kita minta suatu hal yang berat gitu, tapi orang itu merasa oh ya udah nggak apa-apa, saya seneng kok mikir, saya seneng kok ngerjainnya, saya seneng kok menganalisa ini, saya seneng kok ngerunning ini, saya seneng ngerjain sampai lembur-lembur, sampai begadang karena saya tuh merasa dihargain apa. Nah itulah leadership yang harus dilakukan oleh seorang pimpinan. Jadi kalau kayak gitu nggak diawasin pun stafnya akan ngelakuin. Tapi kalau stafnya ngerasa nggak nyaman, ngerasa tertekan apa, udah diawasin pun dia akan kabur-kabur. Nah itu yang harus seorang leader memperhatikan. Kemudian kegiatan dalam pengorganisasian. Ini banyak banget kegiatan, nggak banyak sih ya, ada beberapa lah, ada yang ini yang penting-penting aja. Ada ada 4 ini. Ini kok nomor 4-nya nggak ini ya, nggak ganti angka. Oke, pertama alokasi sumber daya. Jadi kita harus memilih sumber daya apa aja yang harus tadi sumber daya manusianya untuk melakukan tugas dan prosedur yang diperlukan. Jadi saya bilang kalau misalnya rumah sakit umum dengan RSIA pastinya beda. Kemudian setelah itu kita juga menetapkan struktur organisasi. Gimana mau struktur organisasinya? Berapa banyak kepala ruangan yang dibutuhkan? Berapa banyak katim, kabid keperawatannya? Apakah perlu kabid keperawatan atau langsung direktur keperawatan? Nah, itu kita harus tetapkan. Kemudian kita melakukan kegiatan perekrutan, seleksi, pelatihan, dan pengembangan SDM. Ya, jadi ketika kita mulai rekrut, kemudian kita terima, kita seleksi, kemudian dilakukan training-training atau apa, nah itu tetap harus dikembangkan. Jadi jangan sampai staf itu udah bertahun-tahun nggak pernah ikut seminar, nggak pernah ikut pelatihan, diklat, training, workshop. Nah itu pasti kan stafnya jadi nggak upgrade ilmunya. Nah itu yang nggak boleh. Makanya dalam pengorganisasian harus dilakukan juga pengembangan SDM. Kemudian kegiatan penempatan SDM pada posisi yang paling tepat. Jadi kadang pada awal seleksi ketika kita menempatkan belum tentu itu langsung tepat gitu loh. Contohnya ternyata ya sih dia punya pengalaman anak, tapi ternyata dia kurang bagus juga ngadepin anak. Dia lebih bagus ngadepin ibu-ibu hamil. Oh ya udah deh, di rolling deh ke klinik prenatal yang berhubungan dengan ibu-ibu hamil. Nah, itu sangat boleh karena memang di pengorganisasian kita menempatkan SDM pada posisi yang paling tepat. Kemudian actuating or leading. Actuating or leading adalah proses implementasi program agar dapat dijalankan oleh seluruh pihak dalam organisasi serta proses memotivasi agar semua pihak menjalankan tanggung jawab dengan produktivitas tinggi. Ini tadi yang saya bilang,
ketika kita sudah mulai di planning, organizing, staffing, dan kita sudah mulai melit orang itu kan kemarin leader. Leader itu adalah kemampuan untuk mempengaruhi dan juga memotivasi. Karena leader itu kan, when you state that you are a leader, berarti Anda itu bisa mempengaruhi. Mempengaruhi apa? Mempengaruhi orang untuk melakukan hal yang Anda inginkan. Nah, gimana kita bisa mempengaruhi orang untuk melakukan hal yang kita inginkan? Adanya motivasi. Karena kalau orang nggak termotivasi, pasti dia akan ya udahlah biarin aja. Emangnya apa untungnya buat gue? Apa sih benefitsnya? Toh nanti digaji nggak nambah kok atau apa? Nah, itulah makanya harus ada proses motivasi untuk memastikan bahwa semua orang punya tujuan yang sama. Contohnya misalnya kayak di RSU Bunda Margonda, pasti tujuannya itu kita pengen dapat pasien yang banyak. Nah, gimana kabit keperawatannya, gimana direktur rumah sakitnya meng-sounding hal itu? Nah, dia harus sering ngomong ke kabitnya, misalnya, ini pasien kita segini nih sekarang, gimana ya caranya supaya pasien agak meningkat apa. Nah, itu ada proses motivasi supaya semua orang jadi ingat, oh iya ya, kalau saya pengen gajinya dapat bonus, berarti saya harus sering harus senyumnya lebih banyak ke pasien saya supaya pasien saya nanti kalau sakit ke sini lagi. Bukan ngarepin semua orang sakit ya, saya sih nggak mau semua orang jadi sakit, janganlah ya. Tapi maksudnya gimana seorang nanti ketika akan concern dengan kesehatan, dia akan ingat Bunda. Nah, itulah yang harus dimotivasi oleh para manajer-manajer middle, dari paling rendah ya, dari the lowest, middle, and the upper, supaya semua orang punya kesadaran yang sama. Saya harus bekerja dengan baik, supaya nanti pendapatan perusahaan baik, dan saya bisa digaji dengan baik. Sebenarnya kan tujuannya seperti itu, kira-kira. Terus kegiatan dalam leading. Ada 3 kegiatan utama dalam leading. Pertama, kita implementasi proses kepemimpinan dan pembimbingan. Kemudian juga motivasi juga ada di sini, supaya mereka kerjanya itu efektif dan efisien. Karena kita nggak mau, misalnya ada satu orang perawat, padahal pasiennya cuma self-care, pasiennya nggak kepasang infus, pasiennya itu cuma ringan, tapi satu perawat ngurusin satu pasien. Nah, itu kan nggak efektif dan efisien. Idealnya kalau dia self-care kan seorang perawat bisa megang 4-6 pasien. Nah, itu harus sesuai di leading itu. Kita akan melihat. Kemudian memberikan tugas dan penjelasan rutin mengenai pekerjaannya. Kemudian menjelaskan kebijakan yang ditetapkan. Kita harus jelasin kenapa kita pilih shift-nya 3 kali, pagi, siang, pagi, sore, malam. Kenapa kalau itu ternyata nih kayak kemarin kalau nggak salah di Bunda itu pas awal-awal corona, mereka sempat bikin 2 shift, atau mungkin kemarin sempat sebulan yang lalu nih pas agak meningkat. Ternyata yang perawat-perawat manajernya yang sudah di bidang diklat, yang sudah yang sudah level manajerial tengah lah, ternyata harus turun jadi perawat pelaksana. Kenapa? Karena ternyata kekurangan perawat. Udah gitu ternyata ada beberapa perawat yang ternyata mungkin harus isolasi dulu, kita belum tahu nih hasil ceknya kayak gimana, positif apa negatif. Jadi ada hal-hal kayak gitu, itu harus dijelaskan. Direktur keperawatannya harus minta pengertian dari staf-stafnya. Ada kondisi seperti ini, perusahaan tidak punya budget lebih, kira-kira gimana nih kita memenuhi kebutuhan perawatnya, sementara nggak mungkin kita langsung rekrut perawat lagi dan langsung diturunkan untuk penanganan pasien COVID kalau belum di training dan lain-lain. Nah, itulah harus dijelaskan. Jadi memang ketika kalian menjadi leader, kalian akan banyak komunikasi. Jangan berharap jadi leader, udahlah nanti semua orang ngerti, nggak harus saya jelasin semuanya, nggak bisa seperti itu. Kita harus menjelaskan secara detail. Controlling. Nah, controlling ini adalah proses yang dilakukan untuk memastikan seluruh rangkaian kegiatan yang direncanakan, diorganisasikan, dan diimplementasikan dapat berjalan sesuai target. Jadi kalau controlling, kita akan balik lagi ke planning. Kita lihat lagi planningnya. Benar nggak sih ini sesuai dengan plan? Oke, Rumah Sakit Bunda pas awal direncanakan dengan 1.000 tempat tidur dalam 1 tahun, pasiennya itu 5.000. Ternyata pas dilihat di controlling, kok nggak nyampe 5.000, cuma 3,5, gimana nih nyampe lagi yang 1.500-nya? Nah, itu kita akan melakukan ini di controlling. Kita akan lihat apa yang salah, mungkin pas dilihat per bulan, dari bulan Januari, Februari, oh ternyata di Agustus itu pasiennya dikit banget. Oh, kenapa ya di Agustus dikit banget? Mungkin orang pada
liburan ke luar negeri atau apa. Oh, jadi pada nggak ada yang berobat nih ini. Nah, itu yang harus dilihat di controlling. Kemudian kegiatan dalam controlling. Kita mengevaluasi, oh mana yang udah kecapai, mana yang belum. Jadi kita mengevaluasi tujuan dan target yang sudah kita buat di planning. Makanya controlling sama planning ini akan saling sangat berhubungan erat. Kemudian kita mengklarifikasi atas penyimpangan. Tadi yang saya bilang, kalau targetnya 5.000 baru kecapai 3.500, kita harus tahu mana 1.500 ini? Kenapa yang 1.500 ini tidak tercapai? Nah, kita akan melakukan koreksi dan kita klarifikasi. Kita tanya ke staf-staf, kita bikin survei ke pasien-pasiennya, kita bikin announcement lah. Ayo kita diskusi apa aja penyebab gini. Jadi itu ada klarifikasi. Dan yang terakhir tentunya yang penting, kita melakukan solution. Apa solutionnya? Kan biasanya controlling itu, kalau controlling akhir tahun ya, nggak harus di Desember, di November mungkin sudah dilakukan. Nah itu udah ada solusi. Teman-teman, nih ternyata kita harusnya targetnya 5.000 baru sampai 3,5 nih. Ayo gimana nih supaya bulan ini terpenuhi? Ayo kita sama-sama yuk kita cari solusi. Kita bikin event apa? Kita bikin donor darah, kita bikin medical check up gratis atau apa. Jadi kita cari solusi. So it's not a blaming culture. Jangan pernah membuat organisasi kalian itu budayanya budaya menyalahkan. Tapi kita harus budayanya itu mencari solusi supaya ada, oh ini toh ya yang paling bagus atau apa. Nah itulah yang harus dilakukan. Nah, ini hubungan antara fungsi-fungsi manajemen. Jadi kalian ini kan secara singkat lah ya, secara singkat bisa kalian lihat. Kalau di planning, ini yang kalian harus lihat yang garisnya ya. Jadi kalau yang garis tidak putus-putus, solid line, ini arah tahapan dari setiap fungsi manajemen. Jadi kan memang tahapannya pertama kalian membuat planning, membuat tujuan dan cara pencapaian. Setelah membuat planning, kalian membuat organizing. Bagaimana mengorganisnya, bagaimana struktur organisasinya, dan aktivitas apa yang dilakukan. Setelah organizing, we will go through the leading. Di leading, kita memotivasi staf agar organisasi dapat dijalankan. Nah, kemudian setelah leading, kita lanjut lagi ke controlling. Kita memonitor bagaimana tujuannya itu dapat tercapai. Ini siklus terus-terusan ini terjadi terus selama organisasi itu masih berlangsung, akan terus-terusan berulang nih. Planning, organizing, leading, controlling, planning, organizing, terus ini it will happens all the time. Oke. Nah, kemudian kalau garis yang putus-putus ini keterkaitan timbal balik antar fungsi manajemen. Jadi kalau kayak planning pasti berhubungan sama controlling. Karena tadi saya bilang, ketika melakukan controlling, kita akan lihat dari perencanaannya. Benar nggak sih perencanaannya seperti itu? Apa sih targetnya? Apa sih tujuannya? Kita lihat di planning. Jadi planning sama controlling itu sangat berkaitan erat. Nah, planning ini berhubungan dengan semua komponen. Jadi organizing akan lihat dari planning. Leading akan lihat dari planning. Sama juga dengan controlling. Jadi kalau planning ini berhubungan sama semuanya gitu loh. Jadi semua aspek akan melihat di planningnya dulu. Gimana sih planningnya? Planningnya seperti apa? Kalau dia nggak ngelihat planning, itu nggak akan tahu dia gimana melakukannya, karena dia nggak tahu gimana caranya, apa tujuannya mau dicapai itu apa. Kemudian juga controlling. Nah, controlling ini juga kita lakukan di semua lini. Kita melakukan controlling di organizing, controlling ke leadingnya, juga controlling di planningnya. Ini juga dilakukan. Kemudian kalau organizing itu pastinya berhubungan sangat erat dengan planning. Dan di leading juga dia berhubungan dengan planning dan controlling gitu. Jadi ini sebenarnya saling berhubungan dan bukan nggak bisa dibilang bulan ini misalnya kita ngeran rumah sakit Bunda deh ya, kan itu dia baru berapa tahun lah ya, 10 tahunan kali, saya lupa deh pastinya kapan gitu. Tapi ketika dia awal dibuat, ini semua akan jalan langsung. Nggak bisa dibilang ini masih planning semua gitu, enggak. Ketika dia sudah planning, dia sudah mulai organizing, dia ada leading, ada controlling, jadi dia akan berjalan berbarengan walaupun memang ada step-stepnya gitu loh. Jadi bukan satu kesatuan yang kalau lagi planning belum bisa leading, belum bisa controlling, nggak bisa seperti itu juga. Jadi ini suatu tahapan, tapi dia saling berhubungan, kira-kira seperti itu. Kemudian next, oke, nggak banyak kan tuh slide saya. Oke, dari penyampaian saya ada pertanyaan.
Sebelum saya lanjut lagi ke kelompok kalian nih. Any questions? Waduh, hilang semua ini orangnya, anak-anaknya mana ini ya, anak-anaknya? Ada pertanyaan kah? Kayaknya udah pada ngantuk ini ya. Bu, cukup. Cukup, kok udah pada Aduh, tunggu bentar. Kalau gitu sekarang Ibu lanjut dulu ke kelompok, tadi udah 3 ya, tinggal kelompok 4 sama 5. Oke, so we will see the group 4 and group 5. Oke. Kan belum dilihatin itu tadi, group 4 and 5. Oke, sudah bisa lihat? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Suara kedengeran? Enggak, Bu. Tuh, Kecil. kan? Tidak, Bu. Kecil. Kayaknya harus buka sendiri dari HP, Bu. Oke, ini kelompoknya Ulil ya, tentang leading. Oke, saya cepetin aja. Nah, jadi memang leading ini tadi ada kegiatannya, ada pengambil keputusan, komunikasi, motivasi. Ya, pentingnya dari leading itu motivasi, pilih orang-orang, dan memperbaiki pengetahuan. Oke, kita lanjut lagi. Ternyata ini kayaknya ada yang belum siap pas lagi nge-recruit. Nah, ini tipe-tipe leading, bisa supervisi, bisa langsung atau tidak langsung. Jadi supervisi itu kan kalau kalian benar-benar memperhatikan, melakukan langsung turun ke staffnya, itu supervisi. Nah, ini contoh-contoh dari leading, bagus juga sih. Saya lihat contohnya gimana ini kan contohnya kayak memberikan perawatan, memberikan kepemimpinan, interpretasi protokol dan lain-lain. Sudah bagus di sini. Oke, karena ini nggak kedengeran, oke, saya minta satu orang, ayo perwakilan, siapa bisa ngejelasin, Tasbil apa Ulil? Bisa dijelasin ini role play-nya? Tasbil coba, gimana Bu Sipen? Contoh role play-nya gimana Tasbil? Azan ya. Siapa nih? Mana Tasbil? Kok hilang Tasbil teh? Tadi ada. Mana Tasbil? Lil, apa Lil? Jelasin Lil. Role play-nya Lil. Untuk percakapannya saya lupa, Bu. Itu tuh role play antara kepala ruangan, Katim sama Pak Prof Laksana saat akan ganti shift, Bu. Iya. Nah, tuh kan Tasbil baru. Iya, ini nongol orangnya. Tasbil aja. Itunya di Apina, Bu. Ya kan yang kamu inget lah. Apa? Kan kerja kelompok. Masa sih nggak inget? Kenapa? Nah, ini dia. Kan Apinanya nanggal, Bu. Iya, Bu. Kenapa, Bu? Jelasin role play-nya itu apa? Kan kalau suaranya katanya nggak bisa kedengeran. Coba jelasin ke teman kalian. Emang suaranya nggak bisa kedengeran, Lil? Udah kali dikit lagi orang dari tadi sih. Oh, jadi role play-nya kan ya? Iya. Saya jelasin yang kemarin dipraktekin ya, Bu. Iya, saya. Itu jadi role play-nya itu kita praktekin pas operasi. Jadi ada perawat pelaksana, perawat siapa lagi Lil? Lupa. Perawat ruangan. Perawat tim. Iya, itu. Terus kita jadinya ngepraktekin itu pas kita lagi operasi. Iya. Terus pas banget aku yang ngebacain, jadi itu Bu. Oh, berarti pas operan ya, gitu ya. Iya.
Ya, Bu. Oke. Ya, bagus ya contohnya ya. Oh iya, saya lupa, hampir saya lupa. Nggak boleh lupa nih, nanti saya dimarahin sama Ibu Wadir ya. Jadi sekarang ada sosialisasi 3M ya dari pemerintah ya, yang wajib disosialisasikan. Ini makanya mumpung saya ingat langsung saya share deh. Jadi karena mungkin ya, karena corona ini nggak selesai-selesai, akhirnya ya pemerintah bikin ini sharing tentang videonya yang harus diberikan pada tiap awal pembelajaran. Oke, mari kita dengarkan ya. Sosialisasi tentang 3M. Sudah screen sharing nggak? Udah. Oke. Bu. Kenceng ya. Ini yang bikin dari Kemendikbud nih. Udah, Bu. Kayaknya udah pernah. Kenceng nggak? Sikit-sikit, Bu. Sikit-sikit ada suaranya. Ada teksnya, Bu, nggak apa-apa, Bu. Ada subtitlenya. Enggak ada, Bu, suaranya, Bu. Bu, hilang, Bu. Di rumah. Apa? Sorry. Ya, jadi itu ini harus diingetin katanya, kata dari Pak Menteri, ini pesan dari Pak Menteri ya, bahwa setiap mulai pembelajaran mahasiswa harus diingatkan 3M, jadi nggak boleh kemana-mana dulu. Bener nggak? Pada masih jalan-jalan nggak sekarang nih? Nggak, Bu. Ada kelompok, Bu. Nggak, Bu, insya Allah, Bu. Aduh, Depok itu macet, nah. Saya tahu itu mah Depok ya, masih aja macetnya parah ya, gitu ya. Padahal nggak tahu apa orang udah saking bosennya kali ya di ruangan di rumah mulu, akhirnya ya gitulah. Kalau hari Sabtu apalagi ya. Tapi saya sendiri juga pergi ya, berarti salah juga saya ya, nggak boleh juga saya pergi-pergi harusnya ya. Ya, tapi ya sudahlah. Makanya itu tadi harus diingat, jaga jarak yang pasti, jangan ke tempat-tempat keramaian, pakai masker dan mencuci tangan. Itu yang harus diingat ya. Mudah-mudahan lah ya, cepet lah ini corona ini selesai gitu ya. Udah kangen kan kuliah? Udah kangen nggak? Kangen. Kangen, Bu. Bosen, Bu. Lewat Zoom, Bu. Iya, Bu. Bosen ya, kuota udah habis, udah gitu. Bu. Ini lihat muka mulu, Bu. Zoom itu ya, kalau menurut saya memakan waktu lebih lama. Karena saya sejak perkuliahan ini nih, saya buka laptop tuh bukan jam 8. Saya buka laptop jam 7. Dan kadang 7 to 7. Dari jam 7 sampai jam 7. Itulah dinamikanya WFH ini ya. Bilangnya sih working from home, tapi ternyata lebih panjang, saudara-saudara. Mendingan saya dari kampus, jelas jam 4 selesai. Kalau di rumah kan, mana lah tahu, bilangnya kan di rumah. Nasib ya, kok jadi curhat saya ya. Oke, kita lanjut. Sekarang kita lanjut ke kelompok terakhir ini. Kelompok 5. Oke, kita lanjut ke kelompok 5. Ini tadi pesan dari Kemendikbud sudah disampaikan. Tadi saya lupa yang kelas pagi nih. Saya taruh di grupnya aja jadinya. Oke, nah ini kelompok 5 sudah dilihat? Sudah bisa lihat kah? Belum, Bu. Belum ya? Udah, Bu. Oke, kita lanjut ya. Kelompok 5 ini about controlling. Oke, ini adalah definisi controlling ya. Jadi tadi yang saya bilang controlling itu adalah kita usaha sistematis untuk menentukan standar apa dari planningnya itu, pokoknya dari planning kita tentuin tuh planningnya tercapai atau tidak, itu adalah controlling. Oke. Kemudian nah, ini cara-cara apa maksudnya jenis controlling? Ada controlling karyawan, ada controlling financial control, ada production control, time control, technical control, policy control. Ini banyak, tergantung kalian mau ngambil referensi dari mana. Jadi jenis controlling yang pastinya di semua aspek kita harus ada controlling. Inilah cara-cara untuk mengkontrol.
Oke, kemudian contoh controlling. Nah, ini tadi kok langsung contoh sih ya? Kayaknya nggak ada lagi yang lain ya? Oh iya, jenis terus langsung kontrol ya. Nah, contohnya kegiatan supervisi di Rumah Sakit Bunda yang dilakukan oleh kepala ruangan karena supervisi keperawatan merupakan kegiatan pengawasan dan pembinaan yang dilakukan secara berkesinambungan. Ya, memang controlling itu harus berkesinambungan. Jadi memang fungsi manajemen ini saya bilang nggak eksklusif harus selesai dulu planning, baru ke organizing, baru controlling, nggak seperti itu. Jadi ketika sambil controlling pun nanti ke seorang kepala ruangan akan melakukan fungsi planning juga, akan melakukan fungsi organizing juga, akan melakukan fungsi leading juga. Jadi saling berkesinambungan gitu loh. Jadi supervisi keperawatan itu adalah kegiatan pengawasan dan pembinaan yang dilakukan secara berkesinambungan oleh supervisor menyangkut masalah pelayanan dan juga perawatan agar pasien mendapatkan pelayanan yang bermutu. Jadi memang intinya kalian harus dapat pelayanan yang bermutu, yang baik supaya asuhan keperawatan itu bagus. Karena kan yang bagus itu kalau misalnya contoh ya pasien DHF, dia 5 hari perawatan, ya dia selesai 5 hari perawatan. Jangan sampai dia 5 hari perawatan jadi sampai seminggu, 2 minggu. Nah itu berarti ada yang salah dalam asuhan keperawatan. Yang itu yang harus setiap perawat ketika melakukan asuhan keperawatan, Katim, Karu semua punya kesadaran yang sama seperti itu. Oke, ini kasusnya ya. Role play-nya bisa kedengeran nggak nih? Nah ini pasti pelan banget ya. Di saya aja nggak pelan. Ya oke lah. Nggak kedengeran nggak itu tadi? Enggak, Bu. Ya udahlah. Nanti kalian lihat YouTube-nya aja langsung ya. Ini soalnya pas saya lihat di YouTube saya aja emang pelan banget gitu. Oke, jadi itu tentang manajemen asuhan keperawatan. Ada pertanyaan? Ada Aska. Aska kemana aja, Kak? Baru pindah rumah, Bu, dapat sinyal. Kasihan banget ya, harus pindah rumah baru dapat sinyal. Ya ampun. Bercanda loh, Bu, bercanda. Ayo, gimana? Ada pertanyaan kah? Aduh, matanya udah pada tinggal 5 watt gini ya. Efek kuliah seharian begini ya. I don't like Monday Ya, apa Bu. I like Monday kalian? Bu, belum mandi dari pagi jadi matanya gini. Nggak usah Lagi jujur sidera, gitu Bu. dong. Sidera mah nggak mandi, Bu. Ya ampun, saya pikir di Depok doang yang dingin, ternyata Aska juga dingin. Itu di Lampung kan masih di Lampung ya? Iya, Bu, di Lampung mah dingin banget. Ya ampun. Makanya cepetan balik ke Depok. Di Depok nggak banget lah, dingin aja gitu. Nanti aku kena corona kalau ke sana. Enggak loh, jangan gitu loh. Yang kena masih cuma berapa persen kok, masih banyak yang belum, yang tidak kena, insya Allah ya, insya Allah. Memang sudah nggak zona merah, Bu? Ya masih zona merah. Kita tunggu sampai DKI sampai tanggal 11 Oktober kan, kita tunggulah sampai tanggal 11 Oktober itu bagaimana perkembangannya. Ya mudah-mudahan membaik ya, sudah kita nanti mudah-mudahan bisa kuliah tatap muka. Patokannya DKI, Bu. Apa? Terus dikirim ke perjalanan. Patokannya DKI Jakarta, Bu, kita di Ya Depok. kan kita Depok itu daerah penunjang. Daerah penunjang kemarin kata Pak Gubernur Ridwan Kamil ngikutin DKI. Makanya iya, orang kemarin katanya yang cuma sampai jam 6 udah boleh sampai jam 8, sekarang dibalikin lagi sama Pak Ridwan Kamil ke jam 6 lagi. Restoran boleh bukanya. Jadi ya itulah resikonya. Memang sulitnya sih, saya akuin sulit di Depok ini penggunaan kereta ya. Sangat banyak orang yang menggunakan kereta. Dan kereta ya gimana mau pakai protokol kesehatan, physical distancing, bisa nggak selesai-selesai itu orang naik kereta. Saya juga udah ngeliat antrian kereta nggak kira-kira gitu loh. Jadi memang agak kesulitannya di situ sih ya. Jadi ini ada yang naik kereta nggak? Ada yang sering naik kereta nggak nih? Saya, Bu. Iya ya, Dina sering naik kereta. Kemana? Bu. Halo. Ini enggak di lingkungannya atau ada yang akhirnya udah ngerasain tes rapid atau swab kah? Aku, Bu, rapid doang. Dea, kenapa di rapid, Dea? Kemarin pas lagi ada acara di
Kelurahan. Organisasi aku suruh dirapit dulu katanya gitu. Oh, gitu. Iya, di kelurahan. Ya. Oh ya, sekarang itu ada pilkada ya. Saya tidak menganjurkan kalian datang ke pilkada ya. Bukannya saya menolak politik, tapi keramaian itu udah tolonglah jauh-jauh dulu ya. Jauh-jauh dan maskernya itu jangan lupa gitu. Jadi kalau dan kalian bisa lihat kan di TV di swab itu nggak enak banget, sakit, itu sakit banget. Saya udah nanya sama teman-teman saya yang udah di swab berapa kali itu sakit banget. Jadi kalau bisa sih jangan, kecuali memang kita ada faktor resikonya gitu. Kalau memang kalian ada interaksi dengan pasien yang positif ya memang harus di swab. Tapi di Depok juga ada banyak kok saya lihat swab yang gratis ya kalau memang kalian ada faktor resiko kayak di Rumah Sakit UI, di RSUD Depok itu sudah ada swab gratisnya kalau kalian ada resiko-resikonya gitulah kira-kira. Tapi ya pokoknya jaga kesehatan aja lah kalau bisa, pokoknya minum vitamin, makan sehat dan lain-lain kayak gitulah. Gimana, ada pertanyaan nggak? Aku jadi ngomongin yang lain ini Teh. Jelas kan? Ini udah pada ngantuk ini, saya tuh nggak suka. Jelas, Ibu. Jelas, Bu. Jelas banget, Bu. Jelas, Bu. Kalau ngajar siang tuh saya tahu Jelas, Bu. adalah Ibu Rina, cepatlah selesai Ibu, kami sudah mengantuk. I can see that in your face gitu loh. Kamu udah kalau pagi tuh kayaknya morning gitu loh, walaupun muka-muka bantal apa tuh masih baterainya kencang lah. Tapi kalau udah siang nih udah susah, itu tantangan ngajar siang itu. Oke, kalau gitu sekarang aktifin dulu videonya, kita selfie dulu. Let's do selfie before we close the class. Tuh, Bentar, Ibu. Bentar, selfie itu pada cepet. Tuh, Rosi lagi jalan-jalan. Rosi ini di mobil ternyata ya. Di mana itu Rosi? Tuh, Hilda juga nih. Aduh, Hilda tuh kalau ya Ibu, maaf ya Bu. Iya nih ya, jalan-jalan nggak ngajak Ibu lagi ya. Aduh, gimana sih ini? Habis dari rumah Kakak Bu, ini mau pulang. Oke, ayo. Siapa lagi? Fajar, mana Fajar? Teman-teman kamu mana sih? Ulil? Kok Ulil doang sih yang aktifin kamera tuh? Teman-temannya Ulil tuh susah ya. Kayaknya Ibu ada yang Gerald, where are you Gerald? Kemudian siapa lagi tuh? Nendi, mana Nendi? Ibu udah lama lagi nggak ngeliat Nendi tuh. Tuh ya, Fajar, cari angle dong Jar. Kamu pinter nggak Jar? Biasanya cari angle. Itu tahu sendiri saya foto kemarin gimana, Bu? Tapi kamu bikin video bagus Jar ya. Pakai jaket gitu loh. Fajar tuh sebenarnya ada bakat dia kayaknya. Perawat bisa jadi foto model kok Jar, boleh Jar, boleh. Mahasiswa saya udah ada jadi foto model dan itu lucu-lucu aja kamu saya, nggak apa-apa lah, boleh. Oke. Cari angle terbaik, saya screenshot dulu ya. Oke, saya screenshot yang nomor 1. Oke, 1, 2, 3. Oke, tahan dulu ya. 2 kali nih soalnya. Oke, 2 kali. Oke. Terus 1 lagi. 1, 2, 3. Ting. Kok bisa sih kalian senyum-senyum gitu ya? Nggak apa-apa lah, bagus. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Nanti saya kasih absen di Google Classroom. Absennya sesuai jam pembelajaran aja ya. Saya kasih agak diskon dikit lah ya, diskon setengah jaman gitu ya, supaya kalian bisa sudah labu, otak kami sudah panas ya gitu. Bukan pakai link yang kemarin Bu ya? Ya nanti ya linknya sama masih yang kemarin, tapi saya taruh aja lagi di Google Classroom lah untuk bukti ada pembelajaran di Google Classroom biar gampang. Oke, Iya, jadi Bu. nanti kita belajar lagi hari Kamis ya, Tasbil ya? Iya, Bu, hari Kamis. Oke, hari Kamis kita mulai dengan kuis, saudara-saudara. Jadi tolong silakan belajar materi, dan pagi hari saya akan menyemangati kalian dengan kuis-kuis yang indah. Oke, jadi diulang lagi materi yang sudah kalian presentasikan, dan kita akan berikan kuis untuk melihat bagaimana pemahaman kalian. Jangan langsung sakit kepala gitu dong, Dea. Tenang aja ya. Oke. Oke, jadi terima kasih atas perhatiannya. Alhamdulillah hari Senin terlewati kan ya. Jadi 3 minggu, berapa minggu lagi nih kalian UTS? UTS-nya sebentar lagi, dicicil belajarnya jangan lupa. Dan ya udah, selamat istirahat anak-anak baik dan hebat ya. Ibu tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Ibu. Di-close ya. Makasih, Bu. Iya, sama-sama. Thank you, Bu. Ya.